Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Novitasari dengan NIM 24210100458. Di sini saya akan membahas tentang memahami studi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Bahrul Munib, SHI MPDI. Yang pertama yaitu pengertian al-hadis. Kata hadis atau al-hadis menurut bahasa berarti al-jadid, sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-akhbar, berarti yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Nah, kata jamaknya ialah al-ahadis. Sedangkan secara istilah, para ahli hadis berbeda pendapatnya dalam mendefinisikan al-hadis. Ada yang mendefinisikan secara terbatas dan ada yang mendefinisikannya secara luas. Definisi hadis secara terbatas sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur muhaddisin ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau takrir, dan sebagainya. Definisi ini mengandung 4 macam unsur, yakni perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi Muhammad SAW yang lain yang semuanya hanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Selanjutnya yaitu pengertian as-sunnah. Yang dimaksud sunnah adalah segala sesuatu yang datangnya dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, atau juga penetapannya. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pakar hadis fikih ataupun usul fikih, bukan sunnah yang berarti sesuatu yang mendapat pahala dalam mengerjakannya dan tidak mendapatkan dosa apabila ditinggalkan. Sebagaimana konsep dalam bab fikih tentang wajib, sunnah, makruh, dan lain sebagainya. Next, pengertian atsar. Atsar menurut bahasa ialah sesuatu atau sisa sesuatu dan berarti juga nukilan atau yang dinukilkan. Sesuatu doa umpamanya dinukilkan dari Nabi dinamai doa matsur. Sedangkan menurut istilah ada 2 pendapat, atsar sinonim hadis dan kedua atsar adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama mendefinisikan sesuatu yang datang dari selain Nabi dan daripada sahabat, tabi'in, dan atau orang-orang setelahnya. Next, pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi adalah salah satu jenis hadis di mana perkataan Nabi Muhammad disandarkan untuk Allah atau dengan kata lain Nabi Muhammad meriwayatkan perkataan Allah. Secara bahasa, al-qudsi dinisbatkan untuk al-qudsi, suci. Artinya hadis yang dinisbahkan untuk zat yang maha suci yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah yaitu sesuatu hadis yang dinukilkan untuk kita dari Nabi Muhammad SAW yang disandarkan untuk Tuhannya. Nah, jadi secara sederhana hadits qudsi adalah perkataan Nabi Muhammad tentang wahyu Tuhan yang diterimanya secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Next, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum, dan ajaran Islam tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Al-Quran sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat mujmal atau umum dan global, sedangkan hadis sebagai sumber yang kedua berfungsi sebagai pemberi penjelasan atau keumuman isi Al-Quran tersebut. Allah menurunkan Al-Quran bagi umat manusia agar dapat dipahami. Oleh karena itu, maka Allah memerintahkan Rasulullah untuk menjelaskannya dalam menetapkan hukum umat Islam, mengambil hukum-hukum Islam dari Al-Quran yang diterima dari Rasulullah, yang dalam hal ini Al-Quran membawa keterangan-keterangan yang bersifat mujmal atau keterangan yang bersifat mutlak. Karena sifatnya yang mujmal, maka banyak hukum dalam Al-Quran yang tidak dapat dijalankan bila tidak diperoleh syarah atau penjelas yang terkait dengan syarat-syarat, rukun-rukun, batal-batalnya, dan lain-lain dari hadis Rasulullah. Dalam hal ini, banyak juga kejadian yang tidak ada nas
yang menasihkan hukumnya dalam Al-Quran secara tegas dan jelas. Oleh karena itu diperlukan ketetapan dan penjelasan Nabi yang telah diakui oleh utusan Allah untuk menyampaikan syariat dan undang-undang kepada umat. Sehubungan dengan hadis, maka hadis memiliki 4 macam fungsi terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu bayanul takrir. Dalam hal ini, di posisi hadis sebagai takrir, yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis di sini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran, seperti hadis tentang zakat, sholat, puasa, dan haji. Yang kedua yaitu fungsi hadis sebagai bayanul tafsir. Dalam hal ini, hadis berfungsi memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Hadis sebagai tafsir terhadap Al-Quran terbagi setidaknya menjadi 3 macam fungsi, yaitu menjelaskan ayat-ayat yang mujmal, mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, dan membatasi lafaz yang masih mutlak dari ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga yaitu fungsi hadis yang ketiga yaitu bayanul naski. Dalam hal ini, hadis berfungsi sebagai penghapus hukum yang diterangkan dalam Al-Quran. Contoh hadis yang berfungsi sebagai bayan al-naks yaitu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, kata an-naks dari segi bahasa memiliki bermacam-macam arti, yaitu membatalkan, menghilangkan, ataupun mengubah. Para ulama mengartikan bayan an-naks ini melalui pendekatan bahasa, sehingga di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam mentakrirkannya. Hal ini pun terjadi pada kalangan ulama mutaakhirin dengan ulama mutaqaddimin. Menurut ulama mutaqaddimin, yang disebut bayan an-naks ialah adanya dalil syara' yang dapat menghapus ketentuan yang telah ada karena datangnya kemudian. Dalam hal ini, bayan naks ini terdapat silang pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat boleh dan ada yang berpendapat tidak boleh. Mazhab Hanafi termasuk sekelompok yang membolehkan nasak sunnah terhadap hukum ayat. Sedangkan ulama usul berpendapat bahwa hukum dalam Al-Quran dapat dihapus oleh hukum dalam hadis dan sebaliknya. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran tidak dapat dihapus oleh hadis. Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang datang terdahulu. Hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian dari Al-Quran dalam hal ini dapat menghapus ketentuan dan isi kandungan Al-Quran. Demikianlah menurut ulama yang menganggap adanya fungsi bayan an-naks. Nah, yang terakhir fungsi hadis yaitu bayanul tasyri'. Bayanul tasyri' adalah menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Hal ini berarti bahwa ketetapan hadis itu merupakan ketetapan yang bersifat tambahan hal-hal yang tidak disinggung oleh Al-Quran dan hukum-hukum itu hanya berdasarkan hadis semata-mata. Next, sejarah pembukuan hadis. Kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tadwin yang memiliki pengertian codification yaitu mengumpulkan dan menyusun. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa proses kodifikasi hadis dilakukan secara bertahap. Tahapan tersebut dimulai dengan pengumpulan lembaran-lembaran yang sudah tertulis dan yang dihafal di dalam dada, lalu kemudian mengumpulkan lembaran tersebut ke dalam satu buku. Rasulullah menghimbau umatnya untuk senantiasa menyampaikan ilmu, mengarahkan pada metode penyampaian ilmu tersebut, dan berwasiat agar menyebarkan ilmu pengetahuan. Beliau bukan hanya sebagai nabi, melainkan memiliki peran sebagai seorang pemimpin, pengajar, hakim, mufti, dan pendidik. Beliau memusatkan kegiatan pada masa awal di masjid selain sebagai tempat ibadah, proses belajar mengajar, dan tempat para sahabat untuk menimba ilmu dan fatwa yang disampaikan Nabi. Pada masa awal ini, Nabi Muhammad SAW setidaknya memberikan beberapa kebijakan terkait dengan penulisan hadis. Di antaranya, yang pertama yaitu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal dan menyampaikan atau menyebarkan hadis-hadisnya. Yang kedua, Rasulullah melarang para sahabatnya untuk menulis hadis untuk menjaga kemurnian ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga yaitu Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk menulis hadis-hadisnya.
Pada masa awal Rasulullah menyampaikan hadis, beberapa sahabat membuat catatan pribadi terkait hadis yang disampaikan Nabi. Catatan tersebut dituliskan di kertas, kulit binatang, dan papirus. Beberapa sahabat yang tercatat memiliki catatan-catatan hadis adalah Jabir ibnu Abdullah, Ali ibnu Abi Thalib, Abu Hurairah, dan Abdullah ibnu Umar. Usaha yang dilakukan oleh para sahabat dalam membatasi periwayatan semata-mata karena kekhawatiran akan terjadinya kekeliruan. Hal ini dikarenakan situasi politik yang sedang tidak kondusif, bahkan muncul fitnah di kalangan umat Islam itu sendiri. Para sahabat dalam meriwayatkan hadis menggunakan dua cara, yaitu lafzi dan maknawi. Periwayatan dengan lafaz adalah kalimat yang diriwayatkan para sahabat sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sedangkan periwayatan dengan maknawi yaitu kalimat yang digunakan memiliki perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, akan tetapi memiliki kesamaan makna. Keseriusan para sahabat dalam menulis, menghafal, dan mengumpulkan hadis terlihat dari cara mereka untuk bertanya kepada para sahabat yang lebih tua usianya, seperti cucu yang bertanya kepada kakeknya terkait hadis-hadis yang pernah disampaikan Nabi. Hal ini cukup lumrah ditemui pada masa itu. Sahabat yang paling produktif dalam mengumpulkan dan meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Meskipun beliau hanya 3 tahun mengenal Nabi, namun beliau menjadi rujukan terbesar dengan 5.300 hadis. 5.300 hadis yang beliau riwayatkan. Kemudian ada Abdullah ibnu Umar yang berusia 25 tahun ketika Nabi wafat. Beliau adalah sumber terbesar kedua setelah Abu Hurairah dengan 2.600 yang beliau riwayatkan. Selanjutnya ada Ibnu Abbas. Beliau berusia 14 tahun ketika Nabi wafat. Tercatat beliau telah meriwayatkan 1.700 hadis. Next, model penelitian hadis. Model penelitian hadis didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dari suatu hadis dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksudnya ialah kegiatan penelitian harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga bisa terjangkau oleh penalaran manusia. Nah, sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Lanjut, model penelitian hadis yang dipaparkan oleh beberapa ahli hadis. Nah, yang pertama yaitu model Quraisy Shihab. Penelitian yang dilakukan oleh Quraisy Shihab terhadap hadis menunjukkan jumlahnya tidak banyak jika dibandingkan dengan penelitian terhadap Al-Quran. Dalam bukunya yang berjudul Membumikan Al-Quran, Quraisy Shihab hanya meneliti dari dua sisi keberadaan hadis, yaitu mengenai hubungan al-hadis dan Al-Quran, serta fungsi dan posisi sunnah dalam tafsir. Yang kedua yaitu model Mustafa Al-Sibai. Di antara bukunya yang berkenaan dengan hadis adalah Al-Sunnah wal Makanatuha fi at-Tashri' al-Islami yang diterjemahkan oleh Nurkhalis Majid menjadi sunnah dan peranannya dalam penetapan hukum Islam kaum Sunni. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Al-Sibai antara lain mengenai sejarah proses terjadi dan tersebarnya hadis mulai dari Rasulullah sampai terjadinya upaya pemalsuan hadis dan usaha para ulama untuk membendungnya dengan melakukan pencatatan sunnah. Dibukukannya Ilmu Mustalah Al-Hadis, Ilmu Jar dan At-Ta'dil, kitab-kitab tentang hadis-hadis palsu dan para pemalsu serta penyebarannya. Kemudian Mustafa Al-Sibai juga menyampaikan hasil penelitiannya mengenai pandangan kaum Khawarij, Syiah, Mu'tazilah dan Mutakalimin, para penulis modern dan kaum muslimin pada umumnya terhadap as-sunnah. Dilanjutkan dengan laporan tentang sejumlah kelompok di mana sekarang yang mengingkari kehujaan as-sunnah disertai pembelaannya. Yang ketiga yaitu model Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali yang menyajikan penelitiannya mengenai hadis dalam bukunya yang berjudul As-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Al-Fiqh wa Ahli Al-Hadis. Ia mendeskripsikan hasil penelitiannya sedemikian rupa. Dilanjutkan menganalisisinya dengan menggunakan pendekatan fikih, sehingga terkesan ada misi pembelaan dan pemurnian ajaran Islam dari berbagai paham yang dianggapnya tidak sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang mutawatir. Yang keempat yaitu model Zain ad-Din
Abdul Ar-Rahim bin Al-Husain Al-Iraqi dalam bukunya yang berjudul Al-Taqyid wa Al-Idlah Syam Muqaddiman Ibnu As-Salah adalah termasuk kitab ilmu hadis tertua yang banyak menggunakan hasil penelitian dan banyak dijadikan rujukan oleh para peneliti dan penulis hadis generasi berikutnya. Nah, di dalam buku tersebut dia mengemukakan macam-macam hadis yang didasarkan pada kualitas sanad dan matanya, yaitu hadis yang tergolong sahih, hasan, dan dhaif. Kemudian dilihat pula dari keadaan bersambung atau terputusnya sanad yang dibaginya menjadi hadis musnad, mutasil, marfu, mauquf, mursal, al-munqatil. Selanjutnya dilihat pula dari keadaan kualitas matanya yang dibagi menjadi hadis yang syadz dan munkar. Yang kelima, yaitu model penelitian lainnya. Terdapat pula model penelitian hadis yang diarahkan pada fokus kajian aspek tertentu saja. Misalnya Rifat Fauzi Abdul Al-Muttalib pada tahun 1981 meneliti perkembangan as-sunnah al-hadis pada abad kedua Hijriah. Kemudian hasil laporannya itu dibukukan yang berjudul Tatsik as-sunnah fi al-Qurn al-Tsani al-Hijri Ususuha wa Ijtihad. Selanjutnya ada Mahmud At-Tahan yang meneliti cara menyeleksi hadis serta penentuan sanad yang disampaikan dalam bukunya yang berjudul Usul Al-Taqyid wa Dirasat Al-Sanad. Dan masih banyak lagi model penelitian hadis lainnya. Nah, kesimpulannya, hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang utama setelah Al-Quran, berisi ucapan, tindakan, serta persetujuan Rasulullah. Melalui hadis, umat Islam mendapatkan panduan yang aplikatif dalam menjalani ajaran Islam di berbagai aspek kehidupan termasuk dalam hal ibadah dan hubungan sosial. Hadis juga berfungsi melengkapi serta menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan penjelasan lebih rinci. Oleh karena itu, hadis memainkan peran kunci dalam pembentukan hukum Islam dan menjadi salah satu referensi untuk dalam fikih. Namun penting untuk selalu mengacu kepada para ulama yang ahli dalam menilai dan memahami hadis, karena adanya hadis lemah atau palsu yang berpotensi menyesatkan jika tidak dipahami dengan benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.